tidak ada aktivitas terlalu mencolok ya di bulan Ramadan. Biasanya setiap malam Jumat itu beberapa pos tentara itu atau pos polisi akan diserang oleh anggota GAM ya. Tapi di bulan Ramadan itu tidak ada ya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kita di channel Sahas Inisiatif. Hari ini mau ngobrol terkait dengan versi Ramadan nih, Bang Dedi. Ya, betul. Ada apa nih kalau di Aceh mengartikan Ramadan seperti apa, Bang Dedi? Iya, yang pertama di Aceh sangat sakral ya. Mungkin di daerah lain juga sama seperti di Aceh ya. Tapi Aceh ini berbeda dengan daerah lain dikarenakan di Aceh ini tidak ada aktivitas yang terlalu padat di bulan Ramadan. Orang-orang banyak menghabiskan hari-harinya adalah beribadah ya. Terus malam harinya juga semua pertokoan tidak ada kecuali menutup aktivitasnya dan orang-orang semua tarawih. Dan tarawih di Aceh kebanyakan itu atau mayoritas semuanya adalah 20 rakaat ya. 20 rakaat plus 3 rakaat witir. Dan itu dilaksanakan mau isya sampai jam setengah 10 atau jam 10 ya. Dan sesudah itu orang sudah istirahat semua. Terus kita mungkin melihat beberapa cerita ya dari beberapa artikel yang saya baca semenjak dari dulu ya, dari 1880-an itu pejuang-pejuang Aceh dulu atau masyarakat Aceh dulu sangat memuliakan Ramadan, dikarenakan ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ya, seperti ya misalnya cuti sampai Belanda juga sangat heran dengan pejuang Aceh ya. Pejuang Aceh ada cuti nih, dari cuti perang di bulan Ramadan sampai terjadinya Lebaran Hakim menghormatinya bulan Ramadan. Maka dari situ setiap pejuang Aceh turun gunung nih ya, mulai dari dulu pejuang Aceh dalam melawan Belanda sampai yang terakhir adalah gerakan Aceh Merdeka melawan pemerintah Republik Indonesia juga ada cuti ada jeda sedikit di dalam peperangan Aceh. Kita bisa melihat ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ya, seperti contohnya meninggalnya Tengku Umar menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ya, menjelang Lebaran Idul Fitri ya. Beliau gugur dikarenakan ada jeda di dalam peperangan. Sampai Belanda kebingungan dikarenakan kok ini bulan Ramadan kok nggak ada perang misalnya, kok nggak ada pengumpulan dari pejuang Aceh kepada pihak Belanda, sehingga mengatakan dan keheran-heranan orang ini. Dan ya seperti biasa ya, ada juga orang-orang penduduk pribumi yang berpihak pada Belanda yang istilahnya cuma itu ya, mata-mata Belanda, mengatakan bahwa pejuang Aceh mengambil cuti untuk perang menyambut Ramadan, sehingga menjelang Lebaran gugurlah Tengku Umar ya, sehingga terjadinya cuti puasa tersebut. Terus kejadian lagi adalah di mana Cut Nyaddin ditangkap ya. Itu juga terjadi di bulan Ramadan dikarenakan semua pasukan turun gunung, sehingga Cut Nyaddin juga turun. Dan biarpun kejadiannya adalah di mana Cut Nyaddin ini ditangkap dikarenakan ada informasi atau ada mata-mata dari ajudannya sendiri ya. Terus kita juga bisa melihat lagi beberapa peristiwa ya, masa konflik Aceh ya antara GAM dan RI, di mana pihak GAM itu sangat menghormati dalam hal bulan puasa ya. Saya teringat sekali itu di waktu-waktu saya masih kecil dan beranjak dewasa remaja, karena saya tinggalnya di basis GAM, sehingga
tidak ada aktivitas terlalu mencolok ya di bulan Ramadan. Biasanya setiap malam Jumat itu beberapa pos tentara itu atau pos polisi akan diserang oleh anggota GAM ya. Tapi di bulan Ramadan itu tidak ada ya. Kebetulan saya tinggal di dekat-dekat dengan pos tentara. Jadinya pasti itu malam Jumat mulai dari habis maghrib itu udah mulai tembak-tembakan sampai 1 jam atau setengah jam, akhirnya jeda. Habis itu besoknya orang Aceh beraktivitas selayaknya, tidak ada kejadian tadi malam. Tapi di bulan Ramadan itu tidak ada ya, tidak ada sama sekali di bulan Ramadan itu terjadinya perang-perangan. Nah, GAM sangat menghormati bulan Ramadan sehingga tidak ada aktivitas penyerangan pos tentara, penembakan aparat TNI itu diminimalisir, memang tidak ada. Hampir tidak ada. Tapi kalaupun ada, itu pun berpapasan dengan tentara di lapangan, itu hal biasa ya. Tapi dengan sengaja orang ini menembak atau menyerang pos tentara di bulan Ramadan itu tidak ada. Saking menghormatinya bulan Ramadan di Aceh ini ya. Kalau kita bicara perang nih Bang Deddy mungkin ya, kan banyak perang-perang juga sebelumnya selain tadi udah dibilang 2 waktu masa konflik Aceh, GAM dan RI, sama yang waktu zaman dulu DITI atau bahkan perang dengan Belanda. Yang Bang Deddy tahu, kalau misal saat ini Bang Deddy, kalau masa setelah perang gitu, Bang Deddy masih melihat hal itu nggak sih di masyarakat kita, kayak membedakan bulan Ramadan dari segi aktivitasnya? Ya, sangat membedakan, dikarenakan kita bisa melihat aktivitas masyarakat di Aceh terutama itu adalah sangat menyambutnya dengan sukacita ya. Kita melihat H-1 atau H-2 Ramadan itu ada megang ya, makan daging bersama di rumah. Setidaknya nggak daging lembu atau kerbau, makan bebek atau ayam setidaknya. Bukan berarti di hari-hari sehari-hari yang lain juga tidak makan. Ini karena memuliakan Ramadan sehingga membuatlah tradisi megang. Terus kita di Aceh juga banyak aktivitas yang memadai juga ya di dalam hal menyambut Ramadan. Ada tarawih kita di sini tidak ada yang 8 ya. Kebanyakannya adalah hampir 99% adalah di 20 rakaat ya. Dan kita bisa lihat juga Bang Deddy ya, kalau aktivitas malam tuh baru dimulai setelah tarawih 20 rakaat tadi itu kan, nggak dipotong di jam 9 atau jam setengah 9. Tapi di Aceh kebanyakan ya, karena muslimnya juga muslim, semua hampir seluruh masyarakatnya muslim, sehingga aktivitas di bulan Ramadan itu kalau malam hari itu sehabis salat tarawih ya, dan salat tarawih itu selesainya antara jam setengah 10 sampai jam 10 itu patokannya. Jadi 20 rakaat itu kebanyakannya habis setengah 10 sampai jam 10 malam. Dan itu dipatuhi semua warga Aceh ya. Jam 10 baru toko-toko buka kembali, atau memang nggak ada buka sama sekali lagi ya. Tapi ada aktivitasnya sesudah sholat tarawih. Kita melihat beberapa kejadian dalam bulan Ramadan ini. Orang kita Aceh ini sangat pantang ya, takut kecelakaan di bulan Ramadan. Itu masih ada mitos-mitos yang atau misalnya kepercayaan orang Aceh dalam hal menjalankan ibadah. Terus sangat menjaga ibadah puasanya dengan baik dan benar ya, sehingga takut kalau terjadi sesuatu di bulan Ramadan. Sehingga kita melihat ya, kalau misalnya ada pendatang ke Aceh, loh kok kayak gini Aceh di dalam rentan waktu 1 bulan itu ya, sehingga loh apa yang terjadi misalnya. Akhirnya kalau kita orang Aceh biasa, tapi kalau misalnya pendatang melihat keanehan yang terjadi ya, dikarenakan tidak ada aktivitas yang mencolok yang lainnya. Sangat menarik Bang Deddy ya, karena ini bisa dibilang istilah bahwa
selain menghormati bahwa memang Ramadan itu untuk beribadah tuh cocok ya, Iya, betul. dengan sikon atau kondisi yang ada di Aceh gitu. Dan bahkan itu ternyata dari dulu sampai sekarang. Itu ya teman-teman, sepertinya akan menjadi tambahan wawasan untuk kita semua terkait dengan bagaimana orang Aceh menyikapi bulan Ramadan. Semoga bermanfaat konten dari kita. Ikutin terus Tahsin Inisiatif. Terima kasih. Assalamualaikum.